Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد فجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على مولانا محمد قدوتنا في الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد. علينا كما diberikan baik letak pada Dr. Haji Andi Syamsul Bahri di Kalijo. Kemarin masih selalu oleh Allah Taala. Demikian pula para hadirin wal hadirat teman sekalian yang diberi anugerah kesempatan bersama kita pada malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita kitab Mabahas Tauhid yang insyaallah kembali diantarkan oleh Anda Ustaz pada malam hari ini. Oleh karenanya, kita persilahkan dengan hormat kepada Anda Ustaz untuk memulai kajian kitab kita pada malam hari ini. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wafiqna li solihil a'mali wal akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatika wa asrarana bi anwari musyahadatika wa uqulana bi anwari tafakkur wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita pada malam ini. Bagaimana biasa, yaitu kita teruskan surah Al-Mutaffifin. Kita sudah sampai kepada bagian yang terakhir atau kumpulan ayat yang terakhir sebagaimana yang disusun atau yang ditulis oleh Andre Gurutta. Judul yang diberikan ya, Tasydih Hada Sendaro, satu kumpulan ayat. Andre Gurutta berikan satu tajuk atau judul yang merupakan intipati atau isi daripada tafsir atau penerangan ayat-ayat berikut. Pamalekna angelek-kelekna taumadosai. Jadi pamalekna angelek-kelekna taumadosai ritau matepoe riwetuna ya rilino. Kita ini memberikan
satu judul yang jelas bahwa di dunia ini ada ya, sekelompok lah ya, umat manusia yang suka mengejek, ya, yang suka mentertawakan ya orang-orang beriman di dunia ini. Nah, inilah yang disebutkan di dalam ayat-ayat berikut, bahwa mereka itulah orang-orang yang berdosa, ya, alladzina ajramu. Nah, kalau mau dijadikan sebagai satu nama, al-mujrimun. Ya, jadi ada beberapa istilah yang kita sudah baca. Ya, mudah-mudahan kita diberi pemahaman. Al-mutaffifun. Ya, ini negatif ya, mutaffifun. Al-mujrimun. Ya. Kemudian al-mukazzibun. Ya. Jadi kalau kita lihat 3 nama ini yang negatif, yang tidak baik. Ya. Kemudian ada lagi seterusnya yang baik, al-abrar, ya, yaitu orang-orang yang banyak melakukan kebajikan. Al-abrar ini digolongkan dengan al-muqarrabun. Ya, mudah-mudahan kita masuk golongan ini. Jadi yang pertama tadi, yang 3 itu al-mutaffifun, al-fujjar, kemudian al-mukazzibun. Nah, itu adalah negatif. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Nah, kemudian golongan yang ketiga ini, nah, ini lebih dahsyat lagi, ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman, yang melakukan banyak kedurhakaan dan dosa, dan juga mengejek orang-orang beriman. Artinya mereka suka merendahkan, menghina. Saya kira sepanjang zaman ya, dalam sejarah dan kehidupan kita sekarang, kita rasakan ya, ada golongan-golongan tersebut. Ya, adakah terkait dengan ya, orang yang menyatakan dirinya beragama Islam ataupun yang bukan? Ya, karena di sini hanya disebut innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Itulah ayat-ayat yang membuat satu penjelasan ataupun penafsiran yang disebut
al-mujrimun, ya, orang-orang yang suka menghina, mentertawakan, mengejek, ya, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang beriman. Apa artinya betuanna? Kita ikuti arti yang terkandung di dalam ayat ini. Majeppu tau madosai. Jadi alladzina ajramu atau al-mujrimun tau madosa. Betuanna tau madoraka rikuanna. Tau madoraka imagina karena na tatperi, ataupun dia melaksanakan perkara-perkara yang dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tau madosa. Nah iya majappu tau madosae pada engkai menandro mi cawa-cawaiwi. Jadi istilah mi cawa-cawaiwi, artinya mentertawakan. Tau matappoe riwattunna rilino. Ya, jadi innal ladina ajramu kan ladina amanu yadhakun. Ini hal-hal yang terkait dengan kehidupan di dunia. Ya, ada golongan mujrim. Ya, golongan mujrim ini yang suka mentertawakan, menghina, menghasut, merendahkan, ya, orang-orang yang beriman. Ya, tentu orang beriman kita tahu orang yang berpegang teguh kepada agama Islam ataupun agama. Nareko lalui tau matappo risadena. Jadi orang beriman apabila berjalan di dekatnya, di depannya, di sampingnya, pada si kebi matai, ya, karena napakido-kido matanda si jeling-jeling, ya, dalam bahasa kita si jeling-jeling, itu nasa no, tau majae, tau matunai, tau degaga angke lah, malah tau jahil, ya, ada perubahan, artinya menghina. Karena kena berarti yataghamazun pada sikap matai. Ya, sama kita juga biasa melaksanakan ini kalau ada seseorang yang kita anggap lain-lain, ya, ini si bawah sahabat si kabi mata kina si tera kira nasa. Ya, cuma tidak selamanya terkadang si kabi mata itu karena kalau bisa kerjanya roh, ya, tahu roh, ya. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah yang dihinakan dan ditertawakan. Nareko pada lisu simanan rolau dirisa bolana, ya, pada lesu rigau angkana cadiurio, artinya puas na sedih. Nareko purai napakatuna atau matapoy, ya, dia merasa puas, marennu na sedih. Perlis bolana macarita ni maga ni marennu, ya, mario marennu, ya. Artinya kita bisa banding-bandingkan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Mungkin ada golongan baik Islam maupun bukan Islam apa korokidona, ya, nari-ari umat selenge napaka tunai, ya, umat selenge, ya, napaka tunai. Ada sana yang
tersebar sekarang ini berita apa namanya paskib yang dilarang berjilbab ya. mungkin ini ada sedikit ya, ada sedikit kaitannya. Ya, artinya merendahkan bukan hanya orang Islam tapi ajaran agama kita yang sudah baku, yang sudah menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia, ittifaq ulama ya, tentang libas al-mu'minat, ya, pakaian orang-orang perempuan yang beriman itu. Tapi kenapa dibuatkan lagi aturan tanpa memperhitungkan nilai kehormatan umat Islam. Jadi sama nang kecil di irona dan mengasana narembe ironir. Betul na cobi-cobi umat selenge. Na cobi-cobi bicara Makassar ya. Anda gerutan na betuang ini mecawa-cawaiwi. Ya, tahu mata po cawa-cawa dan napakatunay. Dia menganggap rendah. Jadi ada kaitan. Yadhakun, yataghamazun. Napani pada Mario nareko sirunti padanna. Pura nariare tahu pura naga Mario. Mungkin juga ada kaitannya dengan istilah yang kita rasakan sekarang, Islamofobia. Artinya orang-orang bukan saja sebenarnya orang-orang yang bukan Islam, tetapi ada juga orang Islam yang mempunyai sifat seperti itu, ya, merendah-rendahkan agama Islam ini, menganggap bahwa mereka yang berpegang teguh kepada agamanya adalah orang-orang yang jahil, orang yang sesat, orang yang ketinggalan zaman, ya macam-macam yang kita nikah di mana orang? Sebelah mana? Jadi nareko pada liusi menandro laul di sepolana pada liusi di kawankana cat diudio. Ya. Nareko pada nai tai menandro tau mata poe. Pada makara si majap pusi tongon naman nandro tau pusa. Ya. Yero keyakinan na yero tumapak pero ya. Nangga yero tumatak poe tau pusa. Nauzubillah. Artinya di sini perbedaan yang disebut di dalam ayat ini, orang-orang mutafifun ya, dia tidak merendahkan orang beriman, dia tidak bukan itu. Dia hanya menipu apa segala. Al-Fujar juga begitu. Dia melaksanakan hal-hal yang yang bertentangan dengan ajaran agama, tetapi dia tidak merendahkan. Al-Mukazzibun begitu juga. Tapi yang mujrimun ini, kalau kita lihat lebih dahsyat. Di samping dia taruhlah dikatakan tidak beriman, walaupun beriman tetapi artinya sekedar di mulut, tetapi dia mentertawakan, dia merendahkan, dia menghina, ada rasa-rasa begitu,
ada rasa-rasa begitu. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin agak mendekati lah ya suasana kita ya, sekarang ini ya, melihat terutama tentunya di negara kita lah. Sebab perkara ini ya mungkin tidak terasa sangat di negara-negara Islam yang lain, seperti yang pengalaman saya di Malaysia ataupun di Brunei, di Mesir. Ya, ada juga terkadang, ya, tapi tidak membawakan semacam satu pahaman atau satu golongan. Ya, kita di sini kan semacam organisasi, semacam perkumpulan manusia, itu yang sedikit menyedihkan kita. Jadi nasa metoki tau pusa. Jadi ako naita tau pusa. Ya. Natengang kay manan ro tau madosay, risuro jagai wi tau matepo. Bukan mereka sebagai hafizun, ya, yang menjadi hafiz itu para malaikat. Tanya ya ro tau madosay ro tau bukan mereka yang sepatutnya menilai pusa gaya mereka dengan pusa. Nah, tidak. Artinya ini sebagai satu pernyataan ingkari yang syadid. Dia pengingkaran yang sangat tajam, pernyataan seperti ini. Artinya mereka bukanlah penilai, mereka bukanlah penjaga. Jadi apa yang disebutkan itu hanya merupakan penghinaan semata. Karena yesoy, jadi pandesan di Allah Ta'ala akibat daripada perbuatan mereka, keyakinan mereka yang salah itu. Agalanna yesoy al-yawma al-sukyama tau mata esi mecawai wikapere. Ya, kita balik. Dan nanti di hari kemudian kita yang menertawakan mereka. Artinya menertawakan kita merendahkan mereka lah. Kita menganggap kamu dulu kan ya terlalu arogan, terlalu ini, tidak mau menerima kebenaran apa segala. Jadi ada rasa-rasa seperti itulah. Artinya sekurang-kurangnya ini merupakan penjelasan dari Allah bahwa perbuatan yang mereka lakukan di dunia itu akan terbalas nanti di hari kemudian. Kalau dulu dia menertawai kita, maka sekarang ini di hari kemudian kita yang menertawai mereka. Padahal kay manan ro tudang riasena ranjangi rigau engkana pada matanga dan zurun bertanah menikmati apa yang ada di sekitarnya. Ini sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya ketika kita membaca tentang ganjaran orang-orang yang masuk dalam golongan al-adrar wal muqarrabun. Dega gari walakeun ni kafire jadi kan apa nasa nih? Tanya dia nak kada tomado saya, maka dega gari walakeun ni kafire. Jadi seakan-akan alladzina ajramu itu membawa kepada
toma dosa yang bawa kepada kekufuran. Nah, dia gagah riwalekeun i kafiri sangadinna ia mutoha pada urai napugau. Nah, karena apa yang mereka pernah lakukan terhadap orang-orang beriman, maka itu juga yang akan diperlakukan nanti kelak di kemudian hari. Dan mereka tentu akan mendapatkan siksaan sesuai dengan janji ataupun keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita coba-coba masuk kepada tafsirnya. Saya kira kalau maknanya sudah jelas ya. Rimunri purana napan nessa puang Allah Ta'ala karena ayat madyolo koromai papinya memadu parupanna. Ia riwerengengi tahu deceng takwai. Ya, madeceng na takwa ribuanna. Rilalenna suruga mati. Kepurani rampe minumannya, makanannya, melihat pemandangan yang serba mewah dan sebagainya, menarik. Jadi inilah yang disebutkan andrenge puratoni ripanessa pacalang napinebingi tahu mappa belengi kormai nama ciko-ciko wan mukazibun al-fujar al-mutaffifun. Jadi anak-anak kalibarake tahu mappa belewe nama ciko-ciko. Ancaji nariasan al-fujar fajir tomaja bahasa itu tomaja. Pada pirisi rilalenna kayak manguloy yang kita baca tadi alladzina ajramu rampai ikugi batena kafiree. Jadi ini orang kafir. Orang kafir yang melaksanakan banyak ijram. Ijram ini kalau bahasa biasa kriminal, artinya banyak melakukan dosa. Macule-culewi anrenge mele kelle itu matapoe riwatun narilino. Jadi memang ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kita harus akui itu. Jadi tidak boleh kita juga terlalu pragmatis, maka tidak ada tanedi mencacawai tadi agak pertama apa kota suruh pahanan tak? Karena rantai kung Allah ta. Narampe kung Allah Ta'ala karena ayat manguloy rimaje punar ya hera. Jadi matu tahu mata poetosi lisu mele kelei. Andrenge mi cawa-cawai di menanggo. Terbalik. Kalau di dunia ini orang-orang yang mujrim ini orang kafir yang mujrim. Tidak semua juga orang kafir ya. Orang kafir mujrim yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Artinya tidak ada aturan-aturan hidupnya, ikut hawa nafsu semata. Mereka ini suka merendahkan, mengejek, mencawa-cawai, atau matir ya akhirnya alinatosi, alinatosi pada runtuh. Engkai riaya rampiri majepuna pemimpin-pemimpinna arak Quraisy. Jadi ini merupakan sebagai asbabun nuzul lah.
Jadi pemimpin nara Quraisy ya. Dia nama tepat pada Abu Jahil, Abu Jahlin, Amrnya Al-Walid bin Mughirah, Al-As ibn Wa'il, Waitofa, Syaibah ibn Rabi'ah, dan Nia Atabah. Ini mana ke sejarahnya. Nama-nama ini adalah nama-nama yang menentang dakwah Rasulullah. Walaupun ada hubungan darah dan sama-sama sukunya, bangsanya, yaitu orang Quraisy. Atabah ibn Rabi'ah, orang itu Pak Umayyah ibn Khalaf. Si bawa rinai menandro. Pada engkai menandro berdiri ya suruh aku Allah Ta'ala. Ya, nak berdiri ya, dihalangi, disakiti lah. Suruh aku Allah Ta'ala dan dia sahabat. Ya, malah dalam riwayat dakwah itu pernah diboikot. Ya, tidak boleh diberikan lagi hubungan sosial. Ya, dengan lereng yang agak menjadi diboikot. Enrangnya pada naile kele menando. Karena pangesi kalolona pugau ipada na pugau ya. Kalolona, kalolo artinya anak mudanya, ya, para belianya, anak-anak muda mereka, ya, justru mereka mendoktrin mereka agar membenci Rasulullah dan para sahabat. Imunri purana na panas sa pung Allah Ta'ala. Rilalenna aya madjuloy. Kembali ya. Oh ya, sasal ya. Iya naro narampe puange rilalenna iya ayae maka dia katana. Ya, jadi seakan-akan ini punya sebab turunnya para pemimpin Arab Quraisy ini mendoktrin anak-anak muda mereka untuk mengejek, menghina, menyakiti Rasulullah dan para sahabatnya. Dan saya kira ini bagi kita yang biasa membaca sejarah perjuangan atau sejarah dakwah Rasulullah, kita akan temukan berbagai-bagai. Majepu wawang tak kala biasain na pugau dosa. Tak kala biasa betul na pada nara Quraisy atau orang-orang yang tidak beriman. Enrengnya pangkau kemaja. Jadi pugau dosa pangkau kemaja. Pada engkai rilino me cawe-cawewi andangin mele kele ya kepa macule-culewi tau matapoy. Dia main-mainkan saja dan kekuatan ada pada mereka. Sedangkan yang beriman ini mereka adalah termasuk golongan duafa mustadafin. Dari segi ekonomi, dari segi derajat kemasyarakatan itu tentu di bawah dibanding pemimpin-pemimpin mereka. Nasabah pada nasan ririne awatanganna menanro andrenge asogirenna menanro. Dia mengandalkan kedudukan mereka, orang-orang kafir ini, orang-orang Arab Quraisy namanya, harta benda mereka, jadi semua ada pada mereka. Itulah sebabnya mereka angkuh,
mereka merendahkan orang-orang yang masuk dalam golongan orang beriman ini. Nah, karena orang beriman ini kebanyakan orang-orang yang lemah. Nah, orang-orang yang lemah. Nah, itulah sedikit gambaran ya. Dan karena nareko engkai nabita sallallahu alaihi wasallam yarga sahabana lau risadena menandro pada si topi mata nih na pada si pangesi mele kele penrangi macui culewi menandro tau mata ko. Nah, ini keadaan yang ada di zaman Rasulullah yang digambarkan ayat itu. Tentu kita tidak boleh mengatakan bahwa ya hanya di zaman itu, enggak ya, sampai sekarang lah tentu ada golongan-golongan ya, seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Nareko purani na cobi-cobi, yang kamu itu boleh kata-katanya. Nareko purani na cobi-cobi, artinya dia sudah hinakan. Andrangin na kele tau matapo na inapa lisu ribolana pada lisu nilga ungkana matanrelong atau minrelong na matanrelong. Nah, ini kata-kata kiasan lah, betul na Mario na sedih, Mario nyawana natakaboro macuritangi lisap bolana pangkau kepurai nagaukan ni tau matagpoe tanah purai ina purai cawa-cawai purai waman perupang dan cerita. Artinya dia sangat bangga dengan apa yang dia lakukan kepada orang-orang beriman. Nah, apa pada mi cawa-cawa taliwali mereka ketawa, mereka gembira, ya, melebihi batas, ya sangat girang, ya karena mereka melakukan pembinaan kepada orang-orang yang beriman. Mereka pada naida si menan roko mata-mata poe pada makada si agak pumenan roko pusat. Ya, jadi mereka naida mereka senang mata poe, ya nanti kita si bahasa mana tanu pero, angkai makadawa tau pusat ji. Magi na Muhammad na teperi. Magi na Muhammad na teperi. Ya, dan karena maboko na bokori ya na cinna inapsuna. Kapire mapakuero narampe puangeri lalena ye ayae makada akatana natania mananro kapire risuro mata-mataiwi atau menjagaiwi mata-mataiwi, bukan mereka yang disuruh menilai apa segala, bukan. Dan jagaiwi itu tahu mata poe asaba mau alena nasaba mau alena tentu alena tu jagaiwi ya tanya alena pajagana atau mata tanya alena yang menilai bahwa atau kumu saya itu tanya karena sekedar menyatakan ya kejahilan mereka. Kenapa mereka seakan-akan menjaga orang-orang beriman ini, menilai bahwa dia adalah orang yang jahil, dia adalah orang yang sesat dan sebagainya. Karena ia kiamat nama sunnah ya al-yauma ya tau mata poetosi ripalalo ripungala ta'ala me cawa-cawewi menandro kapire
pada toha purana dicawa-cawai atau mata poe penrenge naile kele riwatun nari karena ya ada nato sih ya bertanda buntu ya sekedar informasi kepada kita orang beriman ini bahwa muitamu matu ya kamu akan lihat orang Islam ini, orang mukmin ini ya akan kembali ya menertawakan, merendahkan orang-orang yang kafir, ya melanggar ya aturan-aturan. Padahal kan itu mata poe matir ya hera tudang matu mancing, tudang matu mancing. Apa sebenarnya? Tudang makadutu ini matu mancing. Ya, resero, tudang dalam keadaan gembira. Riesona ranjang penuh belo-belo. Gambaran surga pada mitai kapire dalam naranaka. Naik kamanan nih. Pada rasa kamanan maka dari rigurut Imam Al-Qurtubi ripuadangi taulisa ranakai engkai dalam naranaka makada pada mesu nompelai ranaka akan ditimpakan namanan robaban naranaka ya gangkana nareko pada naitani tatimpa pada makabetan ni maelo mesu mereka nareko naoloini babange ditutu si paimang apa ya curi-curi ini rias curi-curi ini di rumah Allah Ta'ala suri mesu kepada kan melo mesu ini riwayat dari Imam Al-Qurtubi seorang pasir yang kita sangat mengenalinya agana pada mecawan atau mata poe engkai disuruh kami temenan loh jadi menonton surga yang menonton melihat keadaan di neraka itu dipancing untuk keluar belum sampai terus ditutup kembali mungkin pada mecawa ya senang mata poe sebagai hiburan ya sebagai hiburan ya naro pacalang riwala kengengi kapire pamale nah motoha gangka pangkaukan pada purai na purau riwatun nari ya jadi seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim al-suwi bal kufaru makanu yafal Puradei nariwala yero kapire sangadina yatomi ya karena pada toha purai na purau betul namo patur wele kele itawe lele kele to no jadi itulah artinya gambaran sedikit dari akhir surat Al-Mutaffifin ini yang memberikan ingatan kepada kita supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apa-apalah kita dibinakan sekarang. Tak apa-apalah kita direndahkan. Tak apa-apalah kita ditertawakan karena kita berpegang teguh kepada agama kita. Tapi insya Allah kita akan mendapatkan ganjarannya
kelak di kemudian hari. Artinya itu na perlu kita na kamala uli no ya. Kalau kecawai ki na pakatunay ki untuk kimia deh. Asaba nama mewah ki deh. Di pantas itu kami nasaba dengan kemampuan. Cuma yang menyedihkan sekali bahwa kalau kita melihat renungkan ayat ini bukan hanya orang yang tidak beriman, justru sama-sama kita beragama, ya, tetapi penampilan yang mereka lakukan kepada sesama umat Islam sama seperti mentertawakan kita, menganggap kita orang jahil, menganggap kita orang bodoh, menganggap kita orang yang rendah, ya, atau ketinggalan zaman, ya, tidak sesuai dengan perkembangan dan lain sebagainya. Nah, macam-macam artinya cemoohan yang dilabelkan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Jadi saya kira itulah yang dapat kita pahami. Insya Allah sudah habis lagi satu surah. Kita akan insya Allah pindah ke suratul Insyiqaq. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai bahasan surah Al-Mutaffifin tadi hingga akhir ayat ke-36. Ya. Selanjutnya, bagaimana biasanya kita mempersilahkan pada para hadirin jika kiranya ada hal yang ingin didiskusikan akan tema kajian kita pada malam hari ini. Tafadhal. Ya. Boleh. Silakan langsung. Jadi, kalau ada yang dibacakan lewat chat juga boleh. Sekali lagi, disilahkan. Ada. Ya. Siapa yang bicara? Assalamualaikum. Ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon perkenalkan dulu diri, Bung. Nama Silakan. Rahmat yang alhamdulillah dicakek sekarang. Cekek ya? Iya, Ada. Ya, jadi cekek. Iya. Tapi Pak, dibahas terkait tudang itu, Bang. Tudang maka dautu. Tudang madengking. Ya, tudang madengking. Bang. Ya. Jadi ya sektorial belum apa sih, Bang, apakah betul ini adanya statement yang seperti ini? Maka ada keciangi mopang di bawah tudang maka dautu nasa kedona to ranakai Ya. mana nabi kapura jari lengka atau bisa ranakai makro sehingga nakanya makro sehingga iro tamato na pagmalikan ni Pembalikan yang tuan tudang maka dautu. tudang maka dautu. Ya. Ayo, Bang. Ya. Tudang macilaka na tudang loka. Sudah masuk. Kemudian yang kedua, Puang, terkait ero macawa-cawa, Puang, sabab aku kata ni konten-konten, Puang, terkait tentang
Ya tunggu tahu reke Pak di Cawe Puang. Ya, Bahasanya sekarang stand up comedy. ya. Bahasa reke Puang. Karena misalkan iya Puang, di Magaro agak senaro. Ikuti reke makro atau gambar ada tanya atau apa terkait makro. Artinya apakah salahku ide reke misalnya agama enak di manulada ku ya Roma ciri lah dari stem aku media atau maraga Pak. Pasti macam kita Pak ya ani ikuti ya Pak. Agak senaro memang komentarnya macam mana nak tungkai ki untuk man macam. Apa di Jawa? Tahu orang. Yang kedua yang terakhir Bang. Ah, dengan Terakhir itu. Ah, Bang, sekarang banyak teman-teman Bang yang mengharapkan ada di forum DDI terkhusus forum Mubalik DDI itu ada semacam khutbah-khutbah teragam ataukah khutbah-khutbah yang memang dikhususkan untuk kita-kita yang dai-dai mudah karena banyak di antara teman kalau misalkan Idul Adha, Idul Fitri bahkan nanti ini sekarang yang banyak teman minta sekarang apa namanya khutbah bulan Agustus tentang kemerdekaan yang banyak beredar dari mohon maaf Bang organisasi Muhammadiyah, NU dan lain itu semua punya khutbah seperti itu Bang sehingga kita di forum balik itu ada tadi di dalam grup minta apa namanya ini minta khutbah untuk kemudian ada kemudian yang di share itu ya khutbahnya organisasi yang lain jadi barangkali perlu ada semacam tim Bang, untuk memang khusus untuk khutbah khususnya DDI karena banyak di antara teman-teman yang minta Bang. Terima kasih banyak atas terima kasih. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja. Sebenarnya di dalam ayat yang terkait si bahwa ada sebenarnya alal araik yang zurun ya artinya dia agak kena rampik kalau makada tudang maga kumai tudang madengking yang dia alena dari rutek poye dan tudang madengking karena tudang istirahat ya. Memang kan ada dulu ya tapi tentu agama sebenarnya ya makyaki bertanda maka utuh pasabere ke maka utuh ki sama na to lingangan jadi akan disejama atau Ya, kutu betul. apa makan utuh ya Iya. apa merah apa Jam, sebenarnya betul. ya betul tapi aku menyambungi setima gitu kan tidak ada ketentuan juga ya, bahwa itu tidak ada larangan seperti duduk apapun. Ya. Sedangkan tudas sempajannya, aku mau bicara pikir itu ya, asal atau tudan nah. Ya, pesan itu, yang kami biasa ikhtiras, yang kami biasa tawaruk, itu sebagai apa namanya adabnya, ya adabnya. Dari pematahya pertama biasanya ikhtiras, yang kedua biasanya apa namanya tawaruk ya. Nah, tapi sebenarnya enggak ada apa namanya ketentuan kata itu dan duduk itu sudah sah dari segi fikih ya. Cuma kita ini kan namanya ada ada terus masuling kemarin tuh ada maka ada utuh nariko matahiyaki supaya ini enggak ini walaupun dari segi fikihnya kan enggak ada bukan suatu kesalahan ya tapi ada itu sedikit jangan terlalu difokuskan di situ jadi Yero ada sebenarnya tradisi-tradisi begitu itu hanya merupakan mungkin kalau kita ambil sebagai ya senu-senuran lah ya senu-senuran ya dan ada kayak kemarin pemali ya pemali sama pakor itu agak sedikit agak terkait dengan ada mesti ada larangan yang betul-betul melarangi ya, tahu maka itu ya, ada madengking ya, itu desa mana apa kau tahu ya, Pak Galungnya itu tuh madengking itu dari komandan itu Galungnya sabah dan itu dan petanah madengking ya. Tapi di dalam Al-Quran itu ya ini terjemah faktor karena ya,
orang-orang ahli surga itu mereka menikmati ya, apa yang ada di sekitarnya ya, dalam keadaan istirahat. Itu karena rantai maka ada jelisu naga ya kata alalaro yang suruh. Tapi ya sih na karena sendaro ranjan na kasi ranjan kau dingin leu, kau dingin itu dan ya cuma jarang lah orang berdiri di atas ranjang itu. Tapi duduk ataupun baring itu biasa. Itu yang terkait yang pertama ya. Ya. Kemudian yang terkait dengan apa namanya yang biasa terjadi sekarang ini karena semacam lakona-lakona yang menertawakan. Yang sebenarnya kalau diambil sebagai hiburan dan tidak membawa kepada dosa, itu gagal popori mondri, itu gagal ngilik-kilik kan, tidak ada juga di situ orang yang direndahkan dan sebagainya, maka itu saya kira enggak. Ya, sekedar untuk apa namanya mendatangkan ini apa namanya kegembiraan hati, idkhal as-surur. Nah, itu kan termasuk sedekah, termasuk sedekah yang paling bagus itu adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Ya, bagaimana kita memasukkan kegembiraan kepada ya, orang beriman. Mungkin masuk kategori itu. Tapi kalau di situ ada kani popori mondring, kani mangele-kele, mapakutu natu-natu nekawe, ada juga terkadang begitu. Ya, ada. Maka itu sebenarnya tidak boleh. Kita sebagai orang beriman, orang yang tahu bahwa ini adalah dosa ya, kita harus minta maaf lah. Kan kita tidak bisa itu. Kalau memang tidak bisa memberikan nasihat ya minta izin aja lah ya, ada keperluan sedikit susah juga kalau kita terlalu ini ya frontal gitu, oh tidak boleh ini tidak boleh lah, itu membahayakan juga dari segi dakwah kita. Ya, saya kira itu jadi dilihat ke situ. Kalau dia merupakan hanya hiburan saja, tidak ada kaitan dengan dosa-dosa tadi, ya, saya kira tidak ada. Tidak ada penipuan apa sekali di situ. Kita apalagi takfif dan sebagainya. Kemudian tentang khotbah-khotbah ini sebaiknya memang di lembaga dakwah itulah sepatutnya produk ya dakwah kita. Ya, selama ini kan ya saya kadang luas sedikit ya ada lembaga-lembaga dakwah mungkin itulah sekarang ini ada forum-forum dakwah. Sepatutnya mereka lah yang bagaimana tidak apa-apa mengambil orang lain punya, tetapi kita olah, kita sesuaikan dengan apa namanya organisasi kita atau kita buat apa namanya perubahan-perubahan yang tidak mungkin apa namanya kita setuju semua apa yang dikatakan itu. Pengalaman saya dulu di Brunei ini selalu menilai khotbah-khotbah yang mau dibaca itu ya, banyak sekali apa namanya hal-hal yang terkadang tidak sesuai, tetapi itu yang sampai kepada pikiran penulis-penulis ini. Sehingga kalau kita sudah nilai, kita berikan ini tidak perlu ini, perlu ditambah sedikit di sini. Itu sebabnya. Jadi sebaiknya memang di DD ini ya kita sekarang ini sudah mulai ada forum-forum dakwah, ya, Makassar, di Pindrang, di Maros. Jadi sebetulnya adalah ya, atau di pesantren-pesantren ya, ada lembaga-lembaga dakwah ataupun apa namanya pesantren lah ya, yang bisa membuat. Tidak usah harus semua dari PB umpamanya tidak perlu ya, tidak perlu sebab ceramah-ceramah seperti ini tidak perlu terlalu apa namanya ya, yang ringan-ringan yang sesuai dengan masyarakat kita. Ya, sesuai dengan masyarakat. Yang penting kalau khotbah Jumat ya harus sesuai dengan rukun-rukun khotbah itu. Ya. Saya biasa melihat malah mendengar ya khatib-khatib kita ini ya terkadang sudah melenceng ya artinya
termasuk khutbah kedua. Khutbah kedua terkadang tidak baca salawat lagi. Ya, atau alhamdulillah bila atau dia sudah baca inna Allah malaikatahu ala nabi, itu sudah dianggap salawat. Padahal itu belum. Sepatutnya bersalawat juga. Malah sunnah-sunnahnya lebih bagus kita sebutkan semua para ulama, termasuk para sahabat, ya, para keluarga Rasulullah. Nah, itu yang menjadi tradisi kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Sepatutnya jangan dihilangkan itu, jangan karena mau ringkas sehingga diungkap. Yang diringkaskan itu terjemahannya, artinya nasihatnya jangan terlalu banyak nasihat. Jangan seakan-akan mau menyebutkan semua perkara. Ya cukup satu saja. Ya, khotbah hari ini ya saya akan memberi cerita tentang berbuat baik kepada orang tua, itu saja. Ya, berbuat baik kepada anak itu cukup. Ya, menghormati sesama umat Islam itu saja. Jangan terlalu banyak. Ya, seakan-akan mau menyelesaikan permasalahan ya masyarakat Islam. Ya enggak. Itu saya harapkan. Kemudian kita usahakan dakwah kita di DD ini dakwah yang menyejukkan, bukan dakwah yang mendatangkan kegelisahan atau menimbulkan kemarahan atau mendatangkan fitnah di antara ya sesama kita. Ya sepatutnya jangan ada seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang ini saya lihat ya berjalan dengan baik. Ya, cuma itulah tadi, karena kita di Indonesia ini seakan-akan sudah menjadi tradisi itu, bukan lagi baca khutbah, ya, tetapi berkhutbah. Ya, dia suka oral gitu, tidak ada yang dibaca dia. Padahal lebih mulai itu kita baca sebenarnya. Ya, kita baca, itu namanya baca khutbah. Ya, kita baca, kita tulis, kita baca dengan baik. Nah, sehingga kita dapatkan sekarang terkadang tahmidnya saja bermacam-macam, salawatnya tidak karuan apa segala macam. Jadi gimana sih begini? Ya, jadi tidak ini. Ya, saya di mana-mana kan sekarang ini saya lebih banyak tidak baca khutbah, jadi mendengar saja. Jadi saya betul-betul artinya puas lah melihat kok begini rupanya masyarakat kita, ya, khatib-khatibnya. Ya, bagi saya itu sangat-sangat ini. Ya, mudah-mudahan kita dari DD ini bisa kalau memang belum terlalu jangan dihafal lah, buat ya, seukurannya resume atau yang Arabnya itu ditulis lah, yang Arabnya. Belum ada. Ya khutbah pertamanya harus jelas, harus bagus, bacaannya harus pasti dan sebagainya. Ya. Kemudian khutbah kedua juga begitu. Khutbah kedua tidak usah lagi ada terjemahan. Nah, saya melihat ada juga sekarang yang suka begitu. Dia sudah khutbah pertama panjang-panjang. Kali khutbah kedua tambah lagi penjelasan itu kan nggak mau apa sebenarnya. Ya. Jadi sepatutnya khutbah kita ini ringkas. Ya. Kan itu sunnah itu. Mi'innatun. Inna kisral khutbati mi'innatun. Maksud tanda kebaikan seorang khatib. Justru harus pendek, jadi khutbahnya harus pendek. Ya, kemudian sembahyangnya jangan jangan puluh, udah sampai. Ambillah yang banyak-banyak sedikit. Ya. Kalau memang ini masyarakat tidak biasa, ya ambillah yang sederhana. Ya. Jangan ambil juga yang terlalu panjang, kasihan. Nah, jamaah kita ada yang tidak mampu lagi terlalu lama diri. Ya, jadi kita harus sesuaikan. Itulah yang terbaik sebenarnya, yang sederhana. Nah, saya kira itu yang perlu, ya, terutama kawan-kawan yang aktif di lembaga dakwah ini, forum-forum dakwah yang kita ada sekarang, yang melayani
khotbah-khotbah Jumat, termasuk yang pesantren itu biasanya ada masjid tertentu yang memang sudah langganan. Nah, sepatutnya adalah jangan di asal bicara begitu saja, enggak. Harus dipelajari rukun syaratnya khotbah itu bagaimana. Yang jelas khotbah itu yang sebaiknya adalah pendek, jangan. Kalau sudah 10 menit itu paling bagus sebenarnya, paling lama 15 menit. Itu khotbah yang bagus itu. Ya, jangan lebih. Karena kalau sudah lebih itu sudah pasti ada banyak yang tidur, yang terganggu, yang apa, ada yang belum makan, ada yang mungkin kekenyangan aja tidur. Jadi banyaklah masalah. Ini sedikit pengalaman ini, kesian. Saya pernah khotbah di satu kampung gitu. Di tempat itu. Banyak sekali orang-orang di bawah itu sementara khotbah dia lihat WhatsApp, lihat HP. Nah ini bagaimana? Bagaimana kesayangan orang sholat ibadah Jumat kalau begini? Khotbah dia sibuk dengan HP-nya. Nah, sepatutnya dia wajib istima, wajib memperhatikan khotbah itu. Nah, itu sebabnya ulama membolehkan ada terjemahan. Padahal asalnya khotbah itu ya harus bahasa Arab saja. Tapi karena ada juga syaratnya mesti dipahami oleh jamaah. Nah, jadi kita terjemahkan sedikit. Jadi jangan terjemahan terlalu panjang. Nah, cuma sedikit saja. Terjemahan maknanya nasihat-nasihat yang berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, berbahasa Turki dan sebagainya. Tak cedeknya aja mengenal itu. Apalagi ya tahulah ya keadaan Jumat itu. Saya kira itu sebagai panduan lah bagi kita, terutama kawan-kawan yang aktif melaksanakan khotbah ini, ya, supaya ingat itu kita bahwa khotbah itu adalah bagian ibadah Jumat. Bukan hanya sholatnya, tapi khotbahnya juga termasuk ibadah. Oleh karena itu baik yang khatib maupun yang mendengarkannya harus betul-betul ya senantiasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti beribadah sembahyang. Nah, saya kira itulah yang apa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Masih ada. Terima kasih banyak saudara Ustaz Ahmad. Silahkan, masih ada di antara kita ya terikuti dengan khotbah. Disilahkan ke Ustaz Syarif, sepertinya angkat tangan. Oh iya. Sudah Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tabe Puang. Iya. Pertama pembahasan baca khutbah. Iya. Oh, baca khutbah. Iya, jadi pengalaman saya itu Puang. Jadi memang benar bahwa khutbah itu dibaca. Iya. Ya. Hanya saja pengalaman saya itu konsep yang akan kita baca itu betul-betul dihafal. Ya, karena ada sejumlah kasus Puang. Yeah. Nah, lupai konsepnya. Ya, kubolana. Tercecer konsepnya. Ya kan? Nah, turun kipas angin konsepnya. Ya gitu. Ada yang begitu Puang, ada begitu. Oh ya. Ya, Ada kasus jadi, lah ya. Ya, ada kasus. Ya, sejumlah kasus, dan bukan 1-2 kali, Pak. Oh. Seperti itu. Sampai kemudian khotibnya bingung. Seperti itu. Ada juga lembaran yang hilang. Oh.
ada beberapa satu lembar itu hilang, jadi sambungannya dia nggak tahu baca seperti itu. Jadi Ya. kalau saya betul-betul hafal betul itu rukun khutbahnya, di samping saya baca seperti itu Pak. Dan kalau saya amati Puang di kampung-kampung di Jawa Barat itu Puang, Ya. itu khotibnya ya imam setempat, dan mereka baca khutbah itu melulu bahasa Arab. Yalah. Ya, mulai dari rukun pertama, kemudian materinya juga bahasa Arab sampai ke rukun kedua. Ya. Seperti itu. Namun ini makolik-koling. Iyalah, konsep Ya. yang lama. Konsep yang Ya, lama. jadi Jumat ini baca itu, Jumat berikutnya baca itu. Itu lagi. Jadi ada memang buku yang disiapkan di mimbar itu. Seperti itu. Ini di kampung-kampung di Jawa Barat. Saya nggak tahu gimana dengan kampung-kampung di Sulawesi Selatan, Puang. Ya. Yang saya mati seperti itu. Nah, kemudian Melo Maketona Puang. Ini masalah kosakata al-abror Ya. atau khair ya kan, atau ya orang-orang baik lah, artinya itu mengarah kepada orang baik. Itu sesungguhnya bahasa Arabnya agar Puang. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah dia orang baik? Agak kira-kira Puang bahasa Arabnya. Ya. Apakah artinya hal huwa khairun, hal huwa minal abaror, apakah hal huwa jayyid? Ya karena kalau di tempat saya ini Puang, seperti di Jakarta ini, ada yang dikenal, ini khusus ya, mungkin di Indonesia mungkin ada istilah tahsinul mayit. Ya. Ya, jadi memberikan pengakuan kepada jenazah. Jenazah ya. Ya setelah disolatkan. Itu ada yang pakai bahasa Indonesia, ada juga pakai bahasa Arab. Saya dengar itu, iya. Kalau bahasa Indonesianya, apakah almarhum ini adalah orang baik? Ada jawab jemaah, baik, orang baik. Dan ada juga mengatakan, apakah ditanya bahasa Arab, tapi jawabannya pertanyaannya bahasa Indonesia, tapi jawabannya bahasa Arab. Nah, seperti apakah dia orang baik, almarhum orang baik? Jawabannya khair, khair. Iya ya. Nah, kalau bahasa Arab yang menurut saya sih itu kan bahasa Arabnya hal huwa jayyid. Kan bahasa Arab umumnya ya. Ya, nggak tahu apakah bahasa ambinya seperti apa di Mesir, apa seperti apa. Nah seperti itu Puang. Nah, ini pertanyaan saya untuk sementara ya Puang ya, bagaimana itu? Jadi saya kira apa namanya itu memang pertanyaan-pertanyaan itu dia langsung mentadbik ya hadis Rasulullah itu bahwa antum syuhadaullahi alal ardi. Ya, kita semua yang hadir pada mayit itu adalah syuhada, ya, saksi. Jadi kalau kita saksi orang yang baik, ya, maka dia orang baik lah karena kita saksi. Ya, kita saksi. Tidak sama yang tadi ini disoroti oleh Allah. Kamu bukan pemelihara. Tapi ini tidak, ya, dalam hadis antum syuhada. Nah, itulah yang diterjemahkan dalam ini ya bertanya. Iya. Sebaiknya kalau kita tak perlu sebenarnya itu. Tak perlu. Kita hanya mungkin ada sedikit takziah mengatakan bahwa kami saksikan bahwa mereka ini, bahwa beliau ini adalah orang yang soleh, beliau ini adalah orang yang baik. Nah, yang baik itu sebenarnya bahasa Indonesia, tapi bagi saya itu mengandungi banyak makna. Mungkin khair,
mungkin bar orang yang bagus, ya, orang yang baik. Nah, cuma kalau jayyid ini biasanya memang kita tidak gunakan dalam hal-hal yang terkait dengan akidah. Jayyid itu terkadang yang masalah-masalah yang langsung kita rasakan. Bagaimana makanannya jayyid, bagaimana ini, tulisannya jayyid. Itu yang langsung ya. Tapi yang digunakan itu khair memang biasa. Tapi saya lebih bagus. Bagaimana kita melihat ayat itu innahu minas sholihin. Mudah-mudahan mereka orang yang soleh. Bagus yang saya lihat dalam tradisi kita di Dede ini. Semoga beliau ini husnul khotimah. Itu bagus itu. Artinya husnul khotimah itu udah baik nanti. Sudah bagus. Tapi kita disesuaikan dan menggunakan seperti itu. Kita tidak tanya para hadirin. Kalau mereka datang itu maknanya dia saksikan kebaikan itu. Tidak mungkin dia datang kalau dia tidak suka orang yang itu kan. Itu pemahaman kita. Jadi lebih banyak orang datang maknanya orang yang baik. Di Arab juga begitu, tidak ditanya. Itu memang adalah tradisi seperti yang dikatakan Ustaz Suami itu. Sama dengan khutbah juga itu tadi memang ada. Saya pernah mendengarkan khutbah di satu tempat pulau di Kalimantan itu. Dia masih mendoakan sultan yang dulu-dulu lagi. Ya, Sultan Banjar yang dulu itu. Ya, dalam khutbah bahasa Arab itu. Dan ada satu golongan tasawuf, ya, sufilah ya di Parepare, golongan tarekat. Itu memang dia wajib khutbah harus berbahasa Arab. Karena memang fatwa Imam Syafi'i begitu. Khutbah harus bahasa Arab. Nikah harus bahasa Arab. Wajib patungnya harus ya, bukan bahasa Malaysia ini. Wajib ya harus bahasa Arab. Cuma kita bahasa Arab kan kemudian kita terjemahkan kalau mau menggunakan yang tapi sekarang ini saya lihat tidak ini lagi itu. Sudah umum. Orang menikahkan anaknya itu langsung saja bahasa Indonesia. Ambil maknanya. Tapi kalau kita lihat dari segi fikih itu memang kita mesti gunakan bahasa Arab. Begitu juga kalau khutbah. Jadi biasanya nasihatnya itu didahulukan. Jadi sebelum baca khutbah ada yang naik memberi penjelasan. Kemudian setelah dia berikan penjelasan dalam 10 menit begitu barulah orang azan, baru khutbah dalam bahasa Arab. Saya pernah dipahamkan juga bahwa di India banyak begitu. Mazhab Hanafi ini banyak masih menggunakan bahasa Arab. Dia tidak mau jadi penjelasan khutbah itu dia didahulukan sebelum Jumat. Nanti setelah itu baru bahasa Arab. Tapi kita di Indonesia ini kan sudah umum. Cuma saya melihat yang membaca khutbah ini jarang-jarang saya lihat. Yang banyak-banyak ini ya langsung oral begitu. Oral saja. Itulah saya terutama sekali kalau ceramahnya oke lah. Dia jelaskan tentang Islam sedikit, tentang ketakwaan, oke. Tapi yang saya terkadang kurang-kurang itu mendengarkan dia sebutkan tahmidnya, salawatnya apa. Terkadang ya dari segi bahasa Arab salah kan? Tidak sesuai dengan ini. Artinya mungkin salah hafal kan? Apa khutbah kedua biasanya itu, tapi khutbah kedua ini ya mungkin kalau salah baca oke lah. Tapi yang saya paling sedih itu kalau dia tidak baca salawat.
Dia hanya baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, langsung Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, jadi pendek sekali. Pendek. Saya pun tak tahu apa namanya, di mana apa namanya pegangannya. Nah, karena kita selama ini kalau di Sulawesi itu kita tidak pernah tidak menyebutkan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa inna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selalu sebut itu. Karena itu memang bukan apa namanya bukan sunnah, bukan, tapi ini adalah adab, kemudian menjadi tradisi ahli sunnah wal jamaah dalam khutbahnya. Artinya kalau orang baca khutbah menyebutkan itu, ini ahli sunnah ini, tidak ada keraguan lagi, ya, tidak ada keraguan. Saya kira itulah ya. Iya Bang, jadi termasuk khutbah ini Puang ada juga macam-macam. Iya. Kalau di kalangan NU saya lihat itu harus ada tongkat, karena ya harus, karena yang dicegah itu supaya tangannya tidak bergerak kemana-mana. Oh ya. Ya seperti itu. Ya, Ada juga yang bebasnya, artinya bisa seperti itu. Nah, bagaimana itu Puang? Sebenarnya kan Nabi selalu bertongkat. Itu orang ada mengatakan patut tidak bertongkat juga. Ya, cuma ada sebagian ahli fikih mengatakan, ya memang Nabi selalu bertongkat, tapi itu bukan sunnah yang patut diikuti. Ya, karena itu ada sebab kenapa beliau bertongkat. Ya, tapi kalau kita memang sudah sampai waktunya juga saat bertongkat juga. Tapi ada juga yang mengatakan enggak, itu sunnah. Ya. Karena Nabi selalu pakai itu. Ya. Karena memahami sunnah ini sebenarnya memang kan di kalangan sahabat juga bermacam-macam. Ada sebagian ulama itu apa namanya setiap melalui Jabal Nur itu dia selalu miringkan kepalanya. Karena dia lihat Nabi ketika dia di situ ada apa namanya jin apakah di situ yang bersalam mengucapkan salam, jadi dia menjawab salam itu. Nah, sahabat yang tadi ini dia melihat, jadi setiap lalu di situ dia juga menggelingkan kepalanya walaupun dia tidak dengar apa-apa. Dia hanya melihat Nabi melakukan seperti itu. Jadi tidak apa-apa lah, bisa pakai, bisa tidak pakai. Kalau cuma kalau saya pribadi kalau ada disiapkan bagus. Cuma terkadang mengganggu juga itu. Nggak ada tempatnya di atas, jadi kita harus pegang terus sampai turun. Iya betul. Makanya Puan itu kalau saya ada jadwal khotib kemana-mana saya perhatikan. Ini pakai apa nih? Apa pakai tongkat apa gimana? Karena saya juga pernah dikritik juga Puan, karena saking nggak taunya kan di awal-awal pertama datang ke Jakarta ini kan seperti itu. Apa ditegur tapi di luar apa namanya? Di luar sholat ya kan. Setelah selesai sholat Jumat, bilang tadi sayangnya tangannya terlalu bergerak kemana-mana. Saya itu orangnya refleks Puan, jadi kalau baru bicara tangan juga ikut bergerak. Jadi kebawa ke situ. Nah seperti jadi setelah itu ya saya berhati-hati. Seperti kan ini pakai tongkat apa tidak. Seperti itu. Jadi tapi kan ada larangan juga. Tangan itu bergerak-gerak, yang penting gerakannya itu jangan menunjuk orang kan. Iya. Iya betul. Karena memang itu refleks. Iya. Nggak bisa ditanya. Jadi memang apalagi di sini orang-orang pada kritis Bang. Di sini ya sedikit dikritik sedikit. Bagusnya katanya terbuka kan. Iya. Penting jangan terlalu ini artinya ngotot bahwa itu salah itu ini ya. Dianggap kurang beradab rasanya kalau ada apalagi kalau khotbah kita buat orang pada ketawa kan nggak bagus.
Oh ya, kalau cuman senyum bagaimana Puang? Mestinya kita berkhutbah mungkin ada lucu-lucunya, tapi jamaah Ya, tidak jangan sampai senyum. terbahak-bahak. Oh, Senyum, ya, bagaimana tuh Puang? Bisa? kalau senyum nggak ada masalah, kan senyum kan itu Oh sunnah. iya iya. Asal jangan Al-Basyasha, ini. Al-Basyasha itu kan sunnah. Iya iya. Senyum Terma kan iya. nanti. Ya, Termasuk jangan. dalam sholat sendiri kan senyum-senyum bisa aja Puang ya, asal tidak ketawa. Bagaimana Ya, Puang? artinya senyum itu tuh kok ada yang menjadi kebiasaan bagi kita. Hmm. Ketidaksengajaan misalnya. Nah, tapi Iya kalau iya. senyum karena ada pemikiran lain dia itu kan mengganggu soal khusyukan, mengganggu Iya 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 khusyuk, iya iya. khusyuk. Iya iya betul betul betul. Tapi jangan juga sedih-sedih sekali sampai harus menangis lah sampai Apa memang harus pura-pura sedih apa gimana tuh Puang? Karena ya sebenarnya tidak digalakkan untuk apa namanya pura-pura itu. Kita 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 mungkin hanya bisa memancing oh emosi kita itu dengan dosa yang kita lakukan, dengan kesalahan, dengan kita memohon taubat dan sebagainya, itulah yang menyebabkan kita biasanya iya iya tetes iya. kanan mata, terutama kalau sembahyang malam lah. Kalau sembahyang pagi enggak, saya kira enggak perlu. Biasa. Biasa. Iya iya. Iya. Ya alhamdulillah Puang, mak barakah Puang. Wah, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Puang, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sudah. Oke, terima kasih Ustaz. Dari selanjutnya mungkin kita silakan untuk Ustaz Iya, sudah jam 9. dengan doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jami'a tadari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah بتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعلها منارا طريقا للعلوم الإسلامية وقلة مأمورة للمعارف الثقافية ومصدر نشر الشرائع الدينية بمنهاج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا بهذه الجميع وجعل مؤسساتها التربوية والدعوة الاجتماعية برزقك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة بالتقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم بفضلك الأمين أمنا واكفنا شر ما أهمنا وأضمنا وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة والدعوة والإرشاد توفنا نلقاك وأنت راض عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz. Demikian pula kepada para penerima hadirat. Insyaallah kita bertemu kembali di pengajian berikutnya. Billahi taufik wal da'wah wal irsyad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.